Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Sigi. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan memaknai data rapor mutu pendidikan dan menetapkan rencana layanan perbaikan sekolah yang ada di SMA Negeri 10 Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah serta limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa sempat hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kegiatan memaknai data rapor mutu pendidikan dan menetapkan rencana layanan perbaikan sekolah. Salawat serta salam kita aturkan ke baginda Nabiullah Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah kita bisa hidup dan tentram dalam kondisi Islam seperti sekarang ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Hatimi selaku Kepala SMA 10 Sigi untuk memaparkan apa yang menjadi topik dari pembahasan kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur komite, yang kami hormati Bapak Ibu staf tata usaha, langsung kepada perwakilan anak-anakku sekalian yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Pengawas Pembina Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita buat kesepakatan diskusi. Bapak Fasilitator minta tolong bisa diedit di situ. Kita catatkan saja kesepakatan diskusi. Ini hanya satu contoh Bapak Ibu, menghargai semua pendapat. Saya berikan, biasakan ke anak-anak kita seperti ini. Jadi mari kita buat kesepakatan diskusi kita sebelum kita mulai. Jadi apa saja hal-hal yang perlu kita sepakati agar proses diskusi kita berjalan efektif dan efisien. Mari Bapak Ibu, saya persilahkan. Tidak usah tegang Bapak Ibu, santai saja. Kita di sini untuk bersenang-senang. Bagaimana? Untuk bersenang-senang. Oke, saya baca kembali. Mengajukan pertanyaan setelah diberi kesempatan. Oke, mengajukan gagasan barangkali, gagasan atau pertanyaan setelah dipersilahkan. Jadi tidak kayak ini, tidak ramai. Kemudian menghargai setiap pendapat yang ada, aktif dalam diskusi, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, mengucapkan salam sebelum menyampaikan pendapat, izin sebelum meninggalkan ruangan. Yang lain? Ada lagi? Ya, silakan. Untuk itu bisa menjaga kondusivitas forum dan selama kegiatan. Oke, good. Jadi sudah masuk merokok, tidak berkelahi. Gara-gara beda pendapat nanti kita sudah saling marah. Ya, menjaga kondusivitas ruangan saat kegiatan. Oke, good. Oke, terima kasih. Slide. Oke, sebelum kita masuk di kegiatan kita ice breaking dulu, boleh? Oke, kita ice breaking. Silahkan berdiri. Jadi setiap warga sekolah harus punya pasangan, cari dulu pasangannya. Cari pasangannya. Jika kalau ada yang tidak punya pasangan, Ibu Eva
Delapan. Ini bukan berfoto tapi goyang. Oke ya. Oke, terima kasih. Semangat untuk kita semua. Habis di ice breaking nanti. Setelah itu kita masuk ke sesi 4, yaitu bagaimana itu sekolah yang berkualitas. Yang bagaimana? Diskusi kita ya, silahkan. Apa itu sekolah yang Ibu Sulis? Terima kasih atas kesempatannya. Sekolah berkualitas menurut saya sekolah yang mampu mencapai tujuan secara optimal dan bersama-sama mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada satu lagi? Iya, sampai. Oh, Ibu dulu. Ya, Ibu Andrea. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Menurut saya, sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswanya dan mampu mendisiplinkan siswa itu tidak di saat lingkungan sekolah dan juga di luar sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak Fandi? Kalau saya singkat saja, sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Oke, very good. Ya, Ibu. Apa yang Bapak temukan setelah melihat rapor mutu, kemudian bagaimana perasaan Pak Rusli? Ibu, pertama sebenarnya saya sudah merasa cukup senang dengan melihat rapor pendidikan karena saya lihat di situ statistiknya naik ya sampai literasi itu 22,22% dan numerasi pun semuanya naik. Jadi dari semua ini semuanya saya 10 ya, sekitar 18 orang dari 3 kelas ya, dan memang sudah dicoba. Kemarin saya sempat, karena waktu terbatas hanya 1 jam. Bapak Ibu berdiskusi indikator prioritas dengan perubahan delta positif terbesar, kemudian indikator prioritas dengan capaian tertinggi, indikator prioritas dengan capaian terendah. Dari Tertinggi dan terendah. ya, tertinggi dan terendah. Kemudian yang pertama prioritas dengan perubahan delta positif terbesar. Waktu 4 menit. Boleh kita sesi 6 menit ya sebelum kita break. Di bawahnya dilihat di subindikator lainnya, di subindikator lainnya itu ada detail. Nah, detail itu dibuka. Detail itu sudah ada apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, akan membenahinya. Mana yang warna hijau, kuning, merah, dan apa arti capaiannya. Sekarang pada capaian berwarna hijau dan kuning, apa saja indikator yang capaiannya sudah baik. Kemudian bagaimana caranya agar kondisi ini bisa dipertahankan. Kelompok mana dulu yang mau? Kelompok mana? 1 yang sudah siap? Oke, kelompok 1 dulu, baik. Mana mic-nya? Pelajaran pada pendidikan umum seperti bahasa,
kemudian PKN dan mata pelajaran umum lainnya. Kemudian yang kedua dari indikator yang berwarna merah. Oke, ada penambahan dari kami karena melihat bahwasanya kedua yang merah ini bahkan untuk mencapai indikator sedang 61 hampir 1/2%. Sekian. Kami ada entah sebuah inovasi atau hal yang sudah ada dan boleh diterapkan. Yang pertama, semua mata pelajaran bagaimana mendapatkan informasi yang berada di apakah dia Kita masuk ke sesi 7. Nah, di sesi 7 ini kita akan memaknai dan merefleksikan akar masalah. Jadi Bapak Ibu kita bagikan stick note dengan kertas plano dan spidol. Silahkan Bapak Ibu membuat hal yang seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu apa saja indikator capaian yang sudah baik, kemudian bagaimana cara agar kondisi ini bisa baik dan dapat dipertahankan. Tadi sudah dijelaskan ya. Indikator prioritas yang pertama adalah capaian literasi masih kurang dengan persentase 30. Masih merah. Kemudian akar masalah dalam hal ini, dalam kemampuan literasi ini adalah yang pertama, kompetensi membaca teks sastra, kemudian kompetensi membaca teks informasi. Jadi saya kira langsung saja indikator prioritas membaca cepat dan menangkap isi bacaan. Jadi itulah hasil dari kami tadi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah akan lakukan. Yang pertama tadi yang saya bisa tangkap adalah dari kelompok 1, yaitu bagaimana mengintegrasikan literasi numerasi di setiap mata pelajaran. Bukan cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran matematika, tetapi sosiologi juga bisa, mata pelajaran PJOK juga boleh, sosiologi juga boleh diintegrasikan literasi numerasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini sudah. Next. Tadi sudah di. Baik, kita masuk di sesi 8, yaitu penyampaian daftar seluruh permasalahan yang harus diselesaikan dan penguatan pemahaman atas pentingnya melakukan prioritas pada aspek perbaikan. Jadi dalam hal ini kita sampaikan sudah seluruh daftar permasalahan tadi sudah dilakukan. Baik, kita ke sesi selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita gambarkan. Jadi nanti setiap kelompok sudah bisa membuat literasi, kualitas pembelajaran, iklim keamanan seluruhnya. Kalau tadi kita kan masih memilih salah satunya saja di sesi 7. Di sesi 8 seluruh permasalahan sudah bisa kita lakukan. Yaitu memberi pertimbangan pada setiap masalah layanan yang membutuhkan perbaikan. Jadi Bapak Ibu menyalin permasalahan yang akan diselesaikan dalam stick note, kemudian diskusi untuk mempertimbangkan setiap masalah yang membutuhkan perbaikan berdasarkan visi misi yang pertama, yang kedua pertimbangan itu harus berdampak pada murid, yang ketiga pertimbangan waktu dan urgensi, dan yang selanjutnya pertimbangan sumber daya. Jadi itu yang harus kita lakukan di sesi 9.
Baik Bapak Ibu, waktunya selesai. Kita masuk di sesi 11 yaitu Gallery Wall Brainstorming ya. Waktunya untuk presentasi apa hasil-hasil rangkuman dari Bapak Ibu tadi Gallery Wall ya. Jadi seperti kelompok 1 sudah jalan keseluruhan, apa yang Bapak Ibu temukan di kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kami persilakan untuk presentasi. Dari mana dulu? Kelompok mana duluan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali dari hasil pemahaman kami tadi berjalan ke kelompok 2. Ya, yang pertama sangat mendesak dan sangat berdampak. Yaitu program yang pertama pengadaan buku bacaan, terus yang kedua pelatihan guru dan dalam mengajar pemahaman teks kompleks, dan yang ketiga program membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Yang selanjutnya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sebagai ringkasannya yaitu mereka melakukan bimbingan langsung dan langsung ada hasil dari pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat kami rangkum. Terima kasih. Oh, kelompok 3? Iya. Ya, untuk fokus ke kelompok 3 tadi yang kami dapatkan adalah di dalam setiap setiap guru mengajar di dalam kelas itu ada bacaan literasi. Seperti itu yang harus dilakukan di sekolah, di proses pembelajaran. Jadi semua mata pelajaran yang akan dilakukan ada proses literasi di dalamnya, ya. Meskipun mungkin matematika ya, bacaan-bacaan menghitung dan sebagainya itu bisa tetap diterapkan literasi di dalamnya. Itu fokus yang kami dapatkan. Kemudian jalan di semua kelompok. Jadi di sini saya menyimpulkan dari semua kelompok yang ada, yaitu semua sama peningkatan kapasitas guru dan siswa untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Setelah kami menyusuri setiap ada 2 kelompok di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Di kelompok 3 itu termotivasi dengan pembuatan dinding motivasi. Di pembuatan dinding motivasi ini, apakah bagaimana cara kita memotivasi siswa untuk melakukan literasi? Apakah kita di situ punya stand atau dinding motivasi yang harus kita buat? Sangat terinspirasi. Semoga di tahun 2025 kita bisa membuat dinding motivasi itu. Kemudian di kelompok 4 tadi ada satu juga yang sangat berkesan. Di situ ada pengadaan buku edukasi seks usia dini. Ya, pengadaan buku, bukan cuma pengadaan buku, mungkin di sini termasuk dengan bullying, meningkatkan standar penurunan bullying. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri Bapak Ibu sudah mengumpulkan tadi menetapkan indikator-indikator prioritas yang harus kita
lakukan di tahun depan. Nah, sekarang mari setiap kelompok mencabut stick notes yang ada di kelompoknya untuk memasang di galeri sini. Dia masuk kategori 1, prioritas 1. Bapak Ibu harus memperhatikan yang ini, kategori ini sebelum, jadi tidak sembarang memasukkan. Kalau dia kategori 1 atau prioritas 1, yang bagaimana permasalahan yang masuk dalam kategori ini memerlukan perbaikan segera. Dia memerlukan perbaikan segera karena memiliki konsekuensi signifikan terhadap tujuan dan fungsi sekolah. Jadi masalah ini bisa menghambat operasional sehari-hari, menurunkan kualitas layanan secara drastis, atau berpotensi menyebabkan kerugian besar jika tidak dilakukan. Jadi Bapak Ibu silakan mengambil stick note-nya untuk menempelkan di prioritas 1. Jadi gabung semua kelompok. Silakan maju. Jadi inilah hasil diskusi kita pada siang hari ini. Kita masuk di sesi 13 yaitu penutupan. Bapak Ibu, kita sudah menetapkan prioritas perbaikan layanan yang perlu kita benahi di tahun depan seperti yang terlihat. Untuk itu kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu dalam proses diskusi. Selanjutnya dari kami pihak sekolah akan menyusun langkah pembenahan. Pada tahap penyusunan langkah pembenahan tentunya kami akan meminta partisipasi Bapak Ibu kembali. Oleh karena itu mari kita terus berkolaborasi untuk menciptakan transformasi di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.